Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam channel Matematik is Fun. Yang sebelum adik-adik mendengar atau melihat video tutorial penjelasan mengenai pecahan untuk perkalian, ya jangan lupa untuk subscribe ya channel ini supaya adik-adik ataupun pemirsa bisa mengupdate ya, dapat menerima info mengenai video-video yang saya posting khususnya mengenai matematik yang mungkin seringkali kurang jelas saat dijelaskan oleh guru ataupun ya orang tua. Pada saat ini saya mau menjelaskan mengenai pecahan, perkalian pecahan. Ya, di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dan juga mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan pada saat ini saya mau menjelaskan mengenai perkalian pecahan yang mudah. Saya buat contoh soal dari yang mudah dulu. Misalnya contoh A per B dikali C per D. Ingat, pembilang adalah bagian yang atas, penyebut adalah bagian yang bawah. Perkalian itu lebih mudah ya, tinggal dikali biasa aja. A dikali C per B kali D. Seperti biasa. Misalnya contoh 2 per 3 dikali 4 per 5. Kita langsung kaliin saja. 2 dikali 4 8, 3 dikali 5, 15. Selesai. Ya, contoh lain lagi. 1 per 3 dikali 4 per 7. Kita langsung kalikan saja. Atas kali atas, 1 kali 4 hasilnya 4. Dan bawah 3 kali 7 hasilnya 21. Mudah bukan? Ya, perkalian pecahan sangat mudah. Terus kenapa harus dibuat video ini? Kalau pecahannya sekecil-kecil seperti ini tidak masalah, tinggal kita kalikan. Tapi kalau misalnya angkanya besar, misalnya 4 per 7 dikali 21 per 35, misalnya seperti ini. Bisa aja adik-adik mengkalikan 4 kali 21. Ya, Anda kalikan ya menjadi 84 per 7 kali 35. Jadi berapa? 245. Bisa, tentu bisa. Tapi makan waktu. Ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana perkalian pecahan yang lebih simpel. Tapi kembali lagi saya ingatkan selalu harus adik-adik berusaha menghafal 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 10 untuk memudahkan pengoperasian perkalian pecahan. Bahkan nanti pada pembagian pecahan. Ya, saya kasih contoh. Ya, soal tadi ya, ini cara pertama, kalian seperti biasa. Nah, ini pun kadang di soal harus disederhanakan. Kadang ada pecahan yang bisa disederhanakan. Misalnya pilihan ganda. Wah, sudah ketemu ini, ternyata jawaban pilihan ganda nggak ada nih. Bagaimana ya? Nah, bingung sendiri adik-adik. Nah, ada langkah kedua, yaitu dengan penyederhanakan dari soal yang ada. Cara seperti ini adik-adik. Ini 4 per 7 dikali 21 per 35. Nah, saya pakai istilah adalah pencoret-coretan. Ya, artinya yang bawah penyebut dengan yang atas pembilang. Tidak boleh penyebut dengan penyebut. Ya, hanya boleh pencoretan adalah bagian penyebut dengan bagian pembilang. Ya. Entah mau dengan bagian pembilang yang atasnya atau yang lawannya. Yang penting dia harus coret bagian bawah dengan atasnya. Kembali lagi harus menghafal kelipatan. Untuk contoh soal seperti ini adalah kita lihat pembilangnya, penyebut ini 7. Bagian atasnya berapa aja kita lihat, 4 dan 21. Nah, bisa gak 4 dengan 7 dibagi? Tidak bisa. 21 bisa gak dibagi dengan 7? Bisa. Makanya kita sederhanakan. 21 dibagi 7. Ini kita coret jadi 1. Ini tercoret jadi 3. 3 dari mana? 21 dibagi 7. Ya, jadi 7 dibagi 7 1. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Jadi hasilnya adalah 4 kali 3 per 1 kali 35. Jadi hasilnya adalah 12 per 35. Nah, beda jauh kan saudara, adik-adik? Dan ini lebih mudah. Tapi kembali lagi harus hafal perkalian. Kita contoh soal lain.
2 per 5 dikali 15 per 4. Contoh lain lagi adik-adik. Sama juga, di bagian bawah ini 5, di bagian atas 2 dan 15. Mana yang bisa jadi kelipatan? Yang bisa disederhanakan? Tentu 5 dengan 15. Dengan cara apa? Kita bagi dengan 5 semua. 5 dibagi 5, coret 1. 15 dibagi 5, coret jadi berapa? 3. Apakah hanya ini aja? Kita cek yang lain lagi. Di sini penyebutnya adalah 4. Di sini pembilangnya adalah 2. Mana yang lebih kecil? 2. Nah, kita bisa apa? Coba bagi dengan 2. 2 dibagi 2 tentu 1. Coret. 4 dibagi 2, 2. Jelas adik-adik? Jadi hasilnya berapa? 1 dikali 3 sisanya dibagi 1 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Nah, kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kita ubah ke pecahan campuran. 3 dibagi 2. 2 dikali berapa? Tidak melebihi 3. 1. Jadi 1 kali 2 hasilnya 2. Dikurangkan 1. Jadi hasilnya pecahan campuran menjadi 1. Kemudian atasnya pembilangnya jadi apa? Sisanya 1 per 2. Sudah jelas adik-adik? Oke, saya kasih contoh soal yang berikutnya lagi ya. Misalnya 3 per 4 dikali 9 per 15. Sama, dicek 4. Ini penyebutnya 4. 4 bisa gak dibagi disederhanakan 3 dengan 9? Tidak bisa. Ya, tidak bisa saudara, adik-adik. Kita cek sekarang yang bawah. Ini 15. Bisa gak disederhanakan dengan 3? Oh bisa, dengan apa? Bagi 3 semua. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Jadi sisanya berapa? 1 dikali 9 per 4 tetap ya, karena nggak dicoret. 4 kali 5. Jadi hasilnya adalah 9 per 20. Saya kasih contoh soal yang lain lagi. 2 per 6 dikali 8 per 10. Ini pas kebetulan soal adalah bilangan genap semua. Kita lihat dari bagian bawah dulu. 6 dengan 2 bisa gak dikecilkan? Disederhanain. Oh bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi tinggal berapa ini? 1. 2 dibagi 2 jadi 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sekarang tinggal 3 dengan 8. Bisa gak sederhanain? 8 dibagi 3 atau sebaliknya? Tidak bisa. Ya akan bukan tidak bisa, tapi tidak bisa habis dibagi. Kemudian kita cek 8 dengan 10. Nah, bisa gak dibagi? 10 bagi 8? Gak bisa. Gak habis. Tapi mereka bilangan genap. Aturan bilangan genap, adik-adik harus tahu, mereka bisa dibagi dengan angka 2. Nah, kita bagi dengan angka 2 masing-masing. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi hasilnya berapa? Tinggal 1 dikali 4 dibagi 3 dikali 5 sama dengan 4 per 15. Nah, cara ini sangat bermanfaat bila perkaliannya mulai besar angkanya, sehingga kita nggak perlu kali panjang-panjang lebar. Tapi adik-adik harus perlu teliti ya. Nah, terakhir saya kasih contoh soal lagi. 3 per atau 6 per 15 dikali, saya mulai gede ya, 6 per 15 dikali 4 per 18. Nah, mulai gede angkanya. Kita mulai dari 15.
15 dengan mana yang bisa kita sederhanain? Dengan 6 atau dengan 4? Agak susah kalau lebih ganjil dengan genap tuh agak susah. Jadi kita cari 15 dengan angka berapa? 6 dengan atau 4 yang bisa sederhanain. Nah, kita cek caranya seperti apa. Angka 6 ini punya gak ya, faktor yang ganjil angkanya? Ya, betul. Faktor dari 6 adalah 3. Maksudnya apa sih? 6 itu dari mana sih perkalian? 2 dikali 3. Ada angka ganjilnya. Nah, kita cek. Karena bilangan ganjil, bisa gak 15 ini dibagi dengan bilangan ganjil yang faktor dari 6? Oh, bisa. Makanya kita bagi ini, kita sederhanakan dengan dibagi 3 semuanya. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Udah jelas adik-adik? Nah, sekarang sisanya berapa? Tinggal angka 2, angka 4, angka 5, angka 18. Mana yang bisa sederhanain lagi adik-adik? Bebas ya. Ya. Adik-adik mungkin aku mau ubah angka 2 ini dengan angka 18. Ingat selalu sama atas sama bawah ya. Caranya gimana? 18 bagi dengan 2. Bisa gak? Bisa. Jadi berapa ini? 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ini jadi berapa? 9. Jadi sisa berapa sekarang? 1, 4, 5, 9. Apakah masih bisa disederhanakan adik-adik? Tidak bisa. Ini sudah paling sederhana. Maka sisanya berapa ini? 1 dikali 4. Bawahnya berapa? 5 dikali 9. Hasilnya 4/45. Lihat, dari angka yang besar, soalnya kita bisa sederhanain hanya seperti ini saja. Saya kasih contoh soal lain lagi ya, yang agak lebih sulit, biar adik bisa lebih jelas. 5/7 dikali 21/15. Nah, ini lebih mudah sebenarnya. Sama, lihat ini angka 7 bisa disederhanakan dengan angka berapa? Angka 5 atau angka 21? Ya, angka 21. Karena 21 adalah kelipatan 7. Jadi dibagi 7 kita ya. 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. Jadi sisanya sekarang 5, 3, dan 15. Nah, mana yang adik-adik mau sederhanain? 5 dengan 15 atau 3 dengan 15? Terserah adik-adik. Dua-duanya bisa. Aku mau 5 aja ya sudah, nggak masalah. Kita bagi dengan berapa? 5. 5 bagi 5, 1. 15 dibagi 5, 5. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 3 dibagi 1 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 3/5. Jelas adik-adik? Ya, adik-adik harus sering latihan ya, supaya adik-adik bisa semakin cepat. Ya, saya juga dulu waktu SD sekolah juga sering latihan soal-soal sehingga akhirnya cepat cara menghitungnya. Tapi prinsipnya adalah ini adalah menyederhanakan pecahan. Kita harus menghafal perkalian. Saya ulangi sekali lagi, adik-adik harus menghafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Mau atau nggak mau harus dihafalkan supaya bisa menghitung cepat seperti ini. Dan juga tambahkan latihan-latihan soal. Ya, demikianlah video untuk penjelasan untuk perkalian pecahan. Ya, semoga adik-adik bisa mengerti, dan kalau ada yang belum mengerti bisa tulis di kolom komen ya, apa yang ada di kendala adik-adik sehingga saya bisa membalasnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali dalam video tutorial berikutnya.